Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello YouTube, selamat datang di channel Adam Diedo. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang power of speech. Karena pada video sebelumnya, kami telah memberikan pemaparan secara ringkas mengenai ke-8 power of speech. Maka, kami akan mulai memberikan pembahasan secara mendalam mengenai bagian-bagian dari power of speech itu. Namun sebelum itu, ada baiknya subscribe channel Adam Diedo terlebih dahulu apabila belum. Berikut beserta dengan tombol loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaik dan terbaru dari kami. Beri pendapat Anda pada kolom komentar, lalu tekan tombol jempol ke atas jika Anda suka dengan video ini. Dan ingat selalu, share video ini ke seluruh sosial media Anda, agar kami bahagia. Kali ini, kami akan memberikan pemaparan tentang noun. Menurut Grammarly, noun adalah kata yang digunakan untuk menamai sesuatu, seperti orang, tempat, benda, bahkan ide atau gagasan. Dalam sebuah kalimat, kata benda dapat berperan sebagai subjek, objek langsung, dan objek tidak langsung dari sebuah klausa, serta memungkinkan menjadi pelengkap subjek atau pelengkap objek. Dalam bahasa Inggris, noun berfungsi untuk menamai sebuah benda dan konsep di dunia. Entah itu yang terlihat secara fisik atau benda yang bersifat abstrak. Namun, kamu masih ingat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, noun adalah kata nomina. Noun memiliki 4 bentuk, yaitu concrete noun, abstract noun, countable noun, dan uncountable noun. Yang pertama, concrete noun adalah benda yang berwujud, artinya suatu benda yang bisa dilihat, dirasakan, dan bisa disentuh, didengar, dan dicium. Contohnya radio atau nama orang. Jadi noun ini merujuk pada benda-benda yang bersifat konkret, yaitu contoh dari concrete noun misalnya pen, eraser, computer, classroom, star, moon, wall, paper, wind, fire, and etc. Kemudian selanjutnya ada abstract noun. Abstract noun adalah kata benda yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Jadi, noun ini bersifat abstrak atau hanya berkonsep kebendaan. Umumnya, ciri noun abstrak diakhiri dengan age, age, iron, cyan, cyan, dome, hood, ice, ism, map, nurse, ship, dan masih banyak lagi. Ini adalah contoh abstract noun. Freedom, courage, happiness, motivation, affection, age, communication, falsehood, emergency, and etc. Kemudian selanjutnya adalah countable noun. Adalah noun atau kata benda yang bisa dihitung atau dikuantitaskan. Meskipun kemungkinan jumlahnya sangat banyak, ciri dari countable noun adalah dapat didahului atau dihitung dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa diawali dengan e untuk noun yang berawalan dengan huruf konsonan, atau n berlaku bila nounnya berawalan dengan huruf vokal. Untuk plural atau jamak, noun diakhirkan dengan s dan is. Tak jarang diawali dengan the, some, any, a few, dan many. Penting untuk diingat, jika menggunakan some, any, a few, dan many, maka harus diikuti dengan noun yang bersifat jamak atau plural. Contoh, countable noun, a cat atau seekor kucing, an apple, sebuah apple, one table, satu meja, 3 chairs, 3 kursi, some clothes, beberapa baju. Karena jumlah kursinya lebih dari 1, maka pada bagian akhir ditambahkan s. Artinya, kursi tersebut bersifat plural. Contoh kalimat countable noun berikut ini. This is a cat. Ini adalah seekor kucing. I need some clothes. Saya membutuhkan beberapa baju. I'm not going to buy any table. Saya tidak akan memberi beberapa meja. Kemudian yang terakhir adalah uncountable noun. Uncountable noun adalah noun yang bersifat tidak memungkinkan untuk dihitung. Jadi, meskipun jumlahnya banyak, noun jenis ini akan selalu dianggap singular, alias tidak memiliki bentuk plural.
layaknya countable noun. Noun ini biasanya diawali dengan some, any, a little, dan much. Contohnya, a little sand, some water, any milk, and etc. Dalam aturan grammar bahasa Inggris, some dan any berlaku untuk countable noun maupun uncountable noun. Namun, perlu diperhatikan karena ada perbedaan antara some dan any yang mungkin jarang disadari. Meskipun keduanya dapat menjadi awalan countable noun dan uncountable noun, tapi kita tidak sebaiknya menerapkan dalam semua jenis kalimat. Karena some tidak digunakan dalam kalimat negatif atau kalimat tanya. Some lebih umum dipakai dalam positive sentence, kalimat positif, offering for something atau untuk menawarkan sesuatu, dan asking for request, melakukan permintaan. Asking for request dapat kita kenali juga sebagai kalimat tanya dengan konotasi positif. Maksudnya dengan asumsi jawabannya ya atau bisa, atau jawaban positif lainnya. Sementara itu any hanya berlaku untuk jenis kalimat negatif dan kalimat tanya. Dalam hal ini kalimat tanya yang dimaksud adalah kalimat tanya dengan konotasi negatif. Misalnya asumsi jawaban dari lawan bicara kita adalah tidak atau jawaban negatif lainnya. Misalnya contohnya adalah sebagai berikut. I need a little sand. Saya memerlukan sedikit pasir. Would you like some water? Apakah kamu mau air? Can't you give me some water? Dapatkah kamu memberikan saya air? Asumsi jawaban dari pertanyaan ini yaitu dia bisa memberikan air. Kemudian contoh penggunaan any. I'm not going to buy any milk. Saya tidak akan membeli susu apapun. Is there any milk in the fridge? Apakah ada susu di kulkas? Kamu dapat gunakan contoh kalimat seperti ini jika asumsi jawabannya adalah tidak ada susu di kulkas. Penting untuk diingat bahwa uncountable noun akan selalu dianggap singular. Jadi, kamu tidak perlu menambahkan s atau is pada akhir kata benda. Kemudian yang terakhir adalah bonus, mixed noun. As we know, mix adalah campuran. Sebetulnya secara kaidah tata bahasa, jenis noun ini jarang masuk sebagai salah satu tipe noun. Mixed noun adalah noun yang bisa menjadi countable noun atau uncountable noun, tergantung bagaimana konteks, situasi, atau kondisi yang dihadapi. Misal, a hair atau sebuah atau sehelai rambut. Pada dasarnya, rambut tidak lazim untuk dihitung, tapi ia bisa menjadi countable noun ketika ada di situasi tertentu. Contoh kalimatnya, I see a hair on the floor. Aku melihat sehelai rambut di atas lantai. Tapi hair di sana tidak akan bisa diawali dengan ketika situasinya sudah berbeda. Sepertinya cukup untuk pembahasan kali ini. Jika ada kekurangan, mohon tambahkan di kolom komentar agar kita dapat sama-sama belajar dan saling berbagi pengetahuan. Kami tidak terafiliasi dengan pihak manapun dalam pembuatan video ini. Semoga semua informasi dan pengetahuan yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe channel Adam Diedo apabila belum. Berikut beserta dengan tombol loncengnya. Tekan tombol jempol ke atas, serta tuliskan pendapat Anda pada kolom komentar. Share video ini ke seluruh sosial media Anda, agar kami bahagia. Terima kasih telah menonton.